Saya Dian Novita Dewi dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung saat ini berperan sebagai supervisor. Saya Novita Endafuri, asal sekolah SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai coach. Saya Salahuddin Elayubi, asal sekolah SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabarnya Bu Novita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Gimana Bu Dian, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Novita. Oke. Oh iya, ini kita akan melakukan observasi ya Bu, karena Ibu Novita akan melakukan coaching dengan Bapak Salahuddin Elayubi. Oh iya, benar sekali Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching. Iya, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Novita. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan beberapa standar penilaian yang akan coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip coaching, yaitu bagaimana Ibu menerapkan kemitraan, bagaimana bahwa coach dan coachee itu memiliki setara karena mitra ya. Kemudian proses kreatif, bagaimana ketika Ibu mampu mengucapkan atau membuat kalimat-kalimat berbobot atau pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee. Kemudian memaksimalkan potensi. Di sini seorang coach harus mampu memaksimalkan potensi coachee agar mampu menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Oke Bu. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan di sini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oh iya. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya sebagai langkah awal observasi. Kompetensi yang mau saya kembangkan nanti ketika melaksanakan coaching, yang pertama adalah kehadiran penuh Bu. Sebagaimana mungkin saya bisa menjadi penjawab atau menemani coach yang mengungkapkan masalah gitu kan, menemaninya seperti itu Bu. Kemudian juga saya akan menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Saya akan mencermati setiap identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Dan yang terakhir, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Luar biasa Ibu Novita. Kemudian ini kompetensi yang mana nih ya, secara spesifik yang ingin diobservasi dari kemampuan Ibu itu yang ingin diobservasi secara spesifik? Keterampilan yang spesifik ya Bu ya, yang harus saya tingkatkan juga itu dalam menentukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan kita bisa menyusun pertanyaan yang berbobot, kita akan mengajak coach untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, luar biasa Bu Ibu Novita ini. Kemudian indikator ini ketercapaian atau tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching kali ini. Indikator yang ingin saya capai ya Bu ya, sudah pasti saya bisa menemani coach atau saling sharing dengan coach, sehingganya coach itu bisa menemukan langkah-langkah atau solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi, sehingga coach bisa melaksanakan semua rencana dari solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu Ibu. Iya, luar biasa Ibu Novita. Mungkin untuk pra-observasi sampai di sini Ibu. Kemudian nanti Ibu akan melaksanakan observasi, melakukan coaching dengan Bapak Salahuddin Elayubi, dan saya akan melihat mengobservasi secara langsung. Terima kasih Bu Novita atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak El. Selamat siang. Siang Pak El. Ya, Ibu ada waktu hari ini? Hari ini Pak El, Ya. jam berapa kira-kira? Ya kalau ini sekarang bisa Bu. Sekarang, tunggu sebentar ya Pak El ya. Sekarang saya sudah kosong nih Pak El.
Udah selesai tadi jam, nanti saya ada jam lagi jam 2 siang Pak El. Oke. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin banyak meminta masukan dari Ibu tentang pembelajaran yang sering saya hadapi di kelas ya, terutama dalam pembuatan perangkat pembelajaran, yang bagaimana perangkat pembelajaran tersebut yang harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik seperti itu. Jadi Pak El ini lagi ada masalah nih Pak. Lagi ada masalah tentang menyusun perangkat pembelajaran seperti itu. Boleh. Gimana itu Pak? Kenapa gitu perangkat pembelajarannya ada masalah di mana gitu Pak? Jadi yang saya hadapi, bahwasanya tidak semua peserta didik itu memiliki gaya pembelajaran yang sama ya, gaya belajar yang sama. Nah, bagaimana saya ingin membuat sebuah perangkat pembelajaran itu yang menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik. Nah, kira-kira bagaimana itu Bu, saya mensiasatinya semua? Jadi Pak El ini berkeinginan idealnya di kelas atau saat Pak El mengajar itu, Pak El tuh sudah punya perangkat pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kesiapan murid, seperti itu ya Pak El ya? Betul Ibu. Begitu. Nah, jadi sebenarnya Pak El itu keinginannya itu perangkat pembelajarannya seperti apa Pak? Kalau dari keinginan saya sendiri, perangkat pembelajaran itu yang menyesuaikan ya Bu, yang menyesuaikan antara seandainya siswa A itu memiliki gaya belajar yang bersifat auditori. Iya. Seandainya siswa B itu yang memiliki pembelajaran yang mempunyai gaya visual. Nah, saya masih mendapatkan kebingungan. Kira-kira bagaimana saya menerapkan hal tersebut ke dalam pembelajaran yang akan saya capai nanti di dalam perangkat pembelajaran seperti itu. Iya, saya bisa menangkap sih dari yang Pak El ceritakan gitu kan. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, saya sebenarnya juga pernah nih Pak mengalami hal yang sama seperti Bapak, bingung gitu ya Pak ya, ketika saya mengajar itu tidak sesuai dengan gaya belajar anak begitu ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh tahu Pak, masalah yang paling spesifik itu yang ditemui Pak El itu yang seperti apa Pak di kelas? Masalah yang sangat spesifik itu saya kesulitan bagaimana media pembelajaran ini yang menyesuaikan kira-kira yang seperti saya sampaikan tadi, adanya audio itu seperti apa, terus gaya belajarnya dan visual itu seperti apa. Nah, kira-kira itu bagusnya seperti apa saya ini Bu gitu. Ya, oke. Saya bisa menangkap bahwa Pak El masih kebingungan ya Pak ya untuk menentukan medianya. Nah, selama ini Pak El sudah pernah menggunakan apa saja Pak untuk di media itu? Sudah pernah mencoba untuk menggunakan media apa yang menyesuaikan dengan gaya belajar anak? Kalau media tersendiri saya sudah memanfaatkan dari video ya Bu ya, terutama video dari media YouTube dan media pembelajaran seperti adanya materi saya di bagian desain. Nah, saya membuat sebuah video yang berhubungan dengan desain sendiri. Nah, tetapi untuk masuk dalam ke zona terlalu dalam, nah itu saya mendapatkan kesulitan bagaimana poin terakhir dari peserta didik itu paham atau tidak. Paham seperti atau itu. tidak, iya. Jadi terkadang anak murid di kelas masih ada yang belum pas gitu ya Pak ya, Betul ya, dengan seperti videonya itu. Nah, kalau begitu kira-kira apalagi Pak selain video yang bisa Bapak eksplor lagi gitu Pak? Mungkin Bapak punya rencana yang lain begitu Pak? Kalau rencana sendiri saya sudah mulai menggambarkan bahwasannya peran dari LKPD ya. LKPD itu yang menyesuaikan berdasarkan dari gaya belajar itu tersendiri. Jadi nanti saya berusaha memetakan yang audio-audio, visual-visual, nah dan punya gaya kinestetik yang berbeda-beda itu seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali tuh Pak idenya. Bagus itu Pak. Setelah Pak El menggunakan video, kemudian
disusun dalam satu LKPD yang lebih variatif mungkin Ya. gitu ya Pak El. Wah, saya setuju sekali itu Pak El. Nah, dari ide Pak El ini yang udah bagus ini, kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakannya nih Pak? Ya, sesuai dari jam pelajaran saya Mm-mm. itu adanya di hari Kamis, Ibu. Di hari Mm-mm. Kamis itu. Nah, nanti saya berusaha apa yang sudah saya sampaikan di sini saya akan memanfaatkan dan saya memaksimalkan dari apa yang sudah saya buat rencana. Oke Pak, saya setuju banget itu Pak. Bapak udah buat video menyusun dalam LKPD gitu ya Pak ya, dan dilakukan secara kontinu berarti ya Pak. Kalau tadi Bapak bilang setiap hari Kamis gitu ya. Nah, ini kira-kira siapa lagi Pak yang mau Bapak libatkan Pak dalam menyusun tadi rencana-rencana Bapak tadi? Ya, tentu saya meminta bantuan dan masukan dari kepala sekolah ya Bu. Kepala sekolah sudah itu rekan sejawat dan peserta didik itu sendiri. Ya. Nah, karena mereka kan yang akan menggunakan dari media itu tersendiri seperti itu. Iya, jadi komitmen Bapak nih nanti ke depannya itu bisa dilakukan secara kontinu ya Pak ya. Saya setuju tuh Pak, luar biasa sekali idenya Pak El untuk membuat kesiapan belajar itu tadi ya Pak ya. Harapan saya sih mudah-mudahan rencananya Pak El tadi bisa berjalan dengan lancar. Terus Pak El juga bisa bertemu dengan ide-ide yang lainnya gitu ya Pak ya, seiring berjalan gitu ya Pak ya, sehingga kita bisa menambah kompetensi siswa begitu ya Pak ya. Atau ada lagi Pak El, harapan-harapan Pak El yang lain? Harapan saya ini secara kontinu belajar dan peserta didik terutamanya nyaman dengan pilihan mereka tersendiri. Itu harapan dari tujuan saya sendiri itu ya. Seperti itu Bu. Keren banget sih Pak itu idenya. Gimana nih Pak El? Apa kerisauan atau kecemasannya udah sedikit terjawab atau gimana ini? Secara kerisauan saya sudah mulai stabil Bu. Udah mulai stabil ya Diberikan Pak ya. penguatan dari Ibu, saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Lebih lega ya Pak ya. Lega. Tapi idenya tadi Pak El luar biasa dan saya support itu Pak ya. Besok bisa dipraktekkan dan saya juga ikut nih Pak apa yang tadi Pak El utarakan, yang Pak El paparkan, saya juga bisa menerapkannya ini Pak El. Terima kasih banyak juga nih Pak El idenya. Terima kasih kembali. Iya. Ya, terima kasih Bu sudah memberikan waktu luangnya dengan saya. Mudah-mudahan apa yang ingin saya capai itu dapat terlaksana dengan baik. Dan saya minta bantuan dari Ibu, solusi dan arahan kalau umpama di tengah perjalanan saya masih terdapat kebingungan. Iya, kita sama-sama ya Pak El ya, saling mengisi. Saya juga ketika bertemu dengan murid, kita kolaborasi aja terus ya Pak El ya. Sukses terus ya Pak El ya. Iya. Bu Novita, setelah melakukan coaching tadi, setelah saya lihat bahwa Ibu Novita pada saat melakukan coaching itu sudah sangat luar biasa. Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan dari Tirta, yaitu dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian dan komitmen ya, tanggung jawab. Pak El itu jadi sampai mengungkapkan rencana aksi apa yang dia lakukan untuk mengungkapkan masalah. Menurut Ibu nih pada kompetensi yang tadi pada saat coaching, kira-kira apa yang harus Ibu tingkatkan kembali? Kompetensi apa yang harus saya tingkatkan gitu ya Bu ya. Tadi dalam melaksanakan coaching saya merasa bahwa yang harus saya tingkatkan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot gitu, dimana saya harus bisa menyusun suatu pertanyaan yang berbobot dan sehingganya bisa mengajak coach untuk menemukan solusi-solusi yang sangat bermanfaat bagi coach dan bermanfaat bagi yang dituju seperti itu Bu, sehingga sehingga tersusunlah langkah-langkah itu untuk merealisasikan rencana. Jadi pertanyaan berbobot itu memang sangat penting dan saya ingin selalu mengupgrade-nya gitu Bu. Iya, sepakat banget saya dengan pendapat Bu Novita juga bahwa memang
seorang coach memang harus mampu mengungkapkan atau mengembangkan kalimat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang hingga mengungkapkan coach untuk bisa menggali potensinya dan menemukan solusi dari masalahnya seperti itu. Mungkin itu saja Bu Novita atas kegiatan kita hari ini pasca observasi tadi. Bu Novita setelah melakukan coaching yang memang sudah saya pandang sudah sangat luar biasa proses Terima coachingnya. kasih. Saya akhiri mungkin Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Novita.